Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romloni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang statement dari Arteria Dahlan ya dalam rapat dengar pendapat dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin ya. Ada statement yang sangat menyinggung ya, sangat menyinggung masyarakat Sunda, yaitu salah satunya mengatakan bahwasanya ada oknum Kejari yang dalam rapat menggunakan bahasa Sunda pecat saja ya. Nah, ini sudah sangat setelah itu kita lihat reaksi dari masyarakat Sunda sangatlah ya menyesalkan atas pernyataan tersebut ya. Ini ada berita yang dilansir oleh Kompas TV ya. Langsung saja kita baca ya dan kita ulas ya. Diimbau minta maaf ke masyarakat Sunda. Arteria Dahlan ogah, silakan Ridwan Kamil ke MKD. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menanggapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengimbau dirinya untuk meminta maaf ke masyarakat Sunda. Diketahui saat rapat bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin, Arteria memintanya untuk memecat seorang Kajati ya, ke seorang kepala kejaksaan tinggi karena berbicara bahasa Sunda saat rapat. Pernyataan itu pun mendapat respons dari Ridwan Kamil. Politikus PDP itu mengaku ogah meminta maaf ke publik atau khususnya masyarakat Sunda ihwal celotehannya tersebut. Dirinya mempersilahkan Ridwan Kamil untuk melaporkan sikapnya itu kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Kalau saya salah kan jelas mekanisme ada MKD. Apakah pernyataan salah? Kita ini demokrasi. Silakan kalau kurang berkenan dengan pernyataan saya, silahkan saja. Tapi izinkan saya juga menyatakan yang demikian. Repot dong kalau anggota DPR tiba-tiba seperti ini, kata Arteria kepada wartawan. Rabu 19 Januari. Ia menyebut perkataannya saat itu bukan untuk mendiskreditkan warga Tanah Pasundan. Kita punya mekanisme, kita punya kanal-kanalnya, dan saya bisa membuktikan yang saya katakan itu tidak ada maksud untuk mendiskreditkan. Ini bagian dari komitmen kami DPR, Komisi 3 bersama dengan teman-teman di Kejaksaan ingin meyakinkan tidak ada Sunda Empire di Kejaksaan, ujarnya. Ia menjelaskan kritikan dirinya kepada jajaran Kejaksaan Agung saat itu untuk membuktikan bahwa mereka itu merupakan sosok yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas yang baik sebagai seorang penegak hukum. Makanya saya akan marah betul di saat kita meyakinkan publik tidak ada Sunda Empire. Tiba-tiba masih ada satu dua jaksa yang bukannya cari muka tapi berusaha mempertontonkan kedekatannya dengan cara-cara seperti itu. Saya minta juga dicermati betul lah, apalagi 15 menit materi muatan saya yakin pastinya banyak yang nggak suka. Jadi dilihat semua video pernyataan itu dilihat, katanya. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil mengimbau kepada Arteria Dahlan agar segera meminta maaf kepada masyarakat Sunda yang berada di berbagai daerah di Indonesia. Keterangan itu disampaikan Ridwan Kamil sebagaimana dikutip dari Antara Rabu 19 Januari 2022. Jadi saya mengimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf ya kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini, kata Kang Emil sapaan akribnya. Tapi kalau tidak dilakukan pasti akan bereskalasi karena sebenarnya orang Sunda itu pemaaf ya. Jadi saya berharap itu dilakukan, katanya. Ridwan Kamil berpendapat pernyataan Arteria Dahlan yang merupakan politisi PDI Perjuangan (PDIP) melukai kebinekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu ia mengingatkan Arteria Dahlan dengan cara baik karena sejatinya orang Sunda itu memiliki sifat silih asih, silih asah, silih asuh. Menurut saya kekayaan keberagaman makanya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu mewakili semangat itu. Jadi kalau ada yang rasis seperti itu menurut saya harus diingatkan. Tentunya dengan baik-baik dulu, kata Gubernur Jabar. Ya, itu ya sobat sekalian. Jadi apa yang disampaikan oleh Arteria Dahlan memang sangat menyakiti, menyakiti masyarakat Sunda ya.
Meskipun apa yang dia argumentasikan, lihatlah full 15 menit. Tapi kalaupun kita melihat 15 menit, apa yang disampaikan saat rapat dengan Jaksa Agung itu tidak menghilangkan substansi bahwasanya pada akhirnya dia mengatakan bahwasanya ada oknum Kejati yang ya menggunakan bahasa Sunda dalam rapat itu pecah saja ya. Jadi ini tidak menghilangkan substansi dan dia berlindung dalam apa namanya menggunakan argumentasi ini untuk juga ada kaitannya dengan Sunda Empire dan lain sebagainya. Sobat sekalian yang dirahmati Allah, memang masalah suku, agama, ras dan antar golongan ini sangat sensitif ya. Jadi seseorang di antara kita, apalagi pejabat publik, haruslah sangat berhati-hati ya. Apalagi dia adalah pejabat yang harusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat ya, dan juga kita haruslah bijak dalam berkata, bertutur, dan menurunkan tensi ya, tidak terus-menerus mempertahankan argumentasinya ketika ya sudah banyak sekali kalau kita melihat komentar di media sosial tentang komentar ini yang sangat menyakiti ya. Bolehlah dia mengatakan bahwasanya bawalah ya ketika ya ini kalau kita melihat setelah itu kan reaksinya panas ya. Gubernur Jawa Barat ya Kang Emil itu sudah bereaksi agar untuk meminta maaf ya, karena ya benar apa yang dikatakan Kang Emil sapaan Ridwan Kamil ini akan bereskalasi ya, akan bereskalasi. Dan kalau kita melihat komentar-komentar dari netizen dan juga tokoh Sunda semuanya mengecam gitu, mengecam agar tidak sepantasnya ini diucapkan oleh seorang apa namanya anggota DPR yang seharusnya mewakili rakyat gitu. Kemudian dia juga Arteria saat dalam ini tentunya berkelit ya dengan memanfaatkan imunitasnya bahwasanya silakan mengadukan ke MKD ya. Kita ketahui bahwasanya memang ada hak imunitas dari anggota DPR ketika seseorang itu anggota DPR itu ya terintegrasi anggota pidana itu harus diadukan dulu ke MKD itu sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 ya tentang MD3 ya. Nah, undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPR ya. Jadi segala kesalahan DPR itu tidak bisa diproses ya secara pidana, harus dilakukan pengaduan kepada MKD ya. Jadi ya memang seperti itu, tapi ya meskipun ini mau dipakai, tetapi masyarakat Sunda terlanjur menyesalkan pernyataan ini ya. Karena kalau ini tidak apa yang disampaikan oleh Kang Emil sudah benar, hanya minta maaf saja dan itu menunjukkan kebesaran jiwa seseorang itu dan tidak akan menurunkan derajat meskipun nanti dalam hal di dalam dirinya itu masih ada keinginan untuk mempertahankan pendapat ya, tidak ada salahnya ya. Ini juga untuk bagaimana untuk mempererat apa namanya kebangsaan ya, jangan sampai pecah gara-gara isu seperti ini. Kalau kita melihat flashback bagaimana kiprah ya dalam diskusi publik apa yang dilakukan oleh Arteria Dahlan itu sangatlah agresif ya, sangatlah menyerang dan banyak ya tokoh-tokoh itu yang diserang dengan argumen-argumen yang tidak mau kalah ya, keras kepala dan lain sebagainya. Saya khawatir bahwasanya ada masyarakat ini yang tidak sejak ataupun tidak senang dengan pernyataan statement Arteria ini dan langsung mengadukan dengan pasal pencemaran nama baik ya kan. Padahal Kang Emil sudah menyarankan hanya minta maaf saja ya daripada nanti bereskalasi. Eskalasi artinya kedepannya ada kemungkinan seseorang ataupun kelompok masyarakat Sunda itu bisa saja melaporkan Arteria Dahlan atas dugaan pencemaran nama baik
sesuai Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat 3 ya, menyebarkan apa namanya, berita yang mempunyai unsur pencemaran nama baik ya. Dan itu hukumannya bisa sampai maksimal 6 tahun dan atau denda 1 miliar ya. Atau juga KUHP 310 sama pencemaran nama baik ya. Dan memang subjektifnya ini adalah adalah ketersinggungan ya. Kalau orang itu sudah tersinggung bisa saja ini akan bereskalasi dengan laporan. Ya sebelum itu terjadi ya alangkah baiknya arteria dalam hal ini itu memang harus meminta maaf gitu. Yang kedua, yang selanjutnya memang kita berharap ya bahwasanya kalau dalam hal berpendapat ya memang harus ada batasannya ya, harus ada batasannya. Argumen yang dipakai adalah untuk melakukan fungsi kontrol ya. Dewan itu boleh-boleh saja fungsi dewan untuk mengontrol dalam hal jalannya pemerintahan ya dengan mengkoreksi kejaksaan dalam hal ini juga lah bisa diambil argumen, tetapi tetap ya tidak boleh ada unsur yang mengandung menyinggung perasaan yang berdasarkan atau suku, agama, ras dan antar golongan gitu. Dan memang ya kalau kita melihat ada hal-hal yang lebih patut untuk dikritisi dalam hal dia sebagai anggota Komisi 3 ya, yang lebih patut dikritisi adalah hal yang sifatnya pidana yang nyata ya, seperti korupsi, apa namanya, korupsi bansos misalnya yang menimpa partainya sendiri, yaitu juga kasus tentang Harun Masiku ya, yang sekarang entah di mana rimbanya, yang harusnya dia sering ya kritisi daripada uh, mengangkat substansi tentang apa namanya, hal-hal tentang Kejati ini ya. Ada oknum yang memakai bahasa Sunda dan berlindung bahwasanya ada unsur yang akan menguatkan kedudukan Sunda Empire ya kan. Kemudian memang kalau kita melihat substansi apa yang statement sampaikan dari apa namanya, Arteria Dahlan itu ya tidak masuk akal gitu ya. Meskipun dalam kenyataannya bahasa Sunda itu dipakai, ya kalau dalam hal satu rapat semua orang paham ya tidak apa-apa kan, tidak ada unsur pidana yang ada dalam esensi rapat tersebut ya, selama apa yang dirapatkan itu sesuatu yang tidak melanggar ya, dan itu bertentangan dengan apa yang sudah selalu digaungkan oleh Ketua MPR dan sekaligus Ketua DPP PDIP ya, Puan Marani, yang selalu menggaungkan kepak sayap kebinekaan ya. Dalam hal ini memang masyarakat kita plural gitu ya. Dan apa salahnya seseorang itu menghargai kebinekaan itu dengan memakai salah satu bahasa sepanjang dalam hal itu dalam anggota rapat itu dimengerti ya. Dan tidak ada ditemukan unsur pidana di dalamnya. Makanya dalam hal ini memang diperlukan kebesaran jiwa dari Arteria Dahlan dan tidak terus-menerus memegang terus egonya ya, bahwasanya akan berargumentasi ini adalah hak demokrasi, dan ini sekali lagi dia berlindung atas nama demokrasi yang tidak sesuai lagi argumentasi itu dijadikan alasan ya, karena yang dijadikan argumen statement dia adalah masalah masyarakat Sunda yang dalam ini tersinggung atas komentar dia ya. Dan permintaan dari Kang Emil sederhana gitu. Masyarakat untuk meminta maaf ya. Khawatir ya kalau ini tidak dijalankan akan berefek negatif ya. Mungkin ada pengadilan yang tidak kita inginkan misalnya, karena masyarakat Sunda itu sangatlah pemaaf gitu.
ya. Banyak kalau kita lihat bagaimana orang Sunda itu saling sangat apa namanya, suka untuk meminta maaf ya, suka memberi maaf ya, dan dalam bertutur kata juga santun ya. Dan otomatis kalau sudah hal-hal yang baik ini terusik dengan adanya komen itu ya jangan salahkan ya nanti masyarakat Sunda itu ya dalam hal ini mungkin orang yang memilih ya tidak akan memilih lagi orang yang berstatement seperti ini ya. Padahal perkataan klarifikasi atau minta maaf itu diperlukan, gitu. Diperlukan ya, karena sekali lagi Kang Emil menyampaikan masyarakat Sunda itu sangat pemaaf, ya, sangat pemaaf, ya. Dan kalau ini tidak dilakukan, kemungkinan besar, ya, seorang itu tidak akan suka, ya, tidak akan suka dan antipati terhadap yang bersangkutan yaitu RT Dahlan dan mungkin akan lebih umum lagi, ya, mengarah kepada ketidaksukaan atau ke antipati kepada partai pendukung ataupun partainya RT Dahlan ya. Makanya dalam hal ini ya meskipun ya dalam hal ini memang RT harus menurunkan tensi ya sesekali harus menurunkan tensi karena ini adalah masalah untuk menenun ya merapatkan lagi tenun kebangsaan kita merapatkan persaudaraan kebangsaan kita dengan melakukan apa ya tindakan-tindakan yang menyejukkan gitu ya meminta maaf dan tentu saja tidak mengelangi ya apakah kedepannya yang menjadi pertanyaan apakah kedepannya arteri itu akan minta maaf ya kalau kita melihat track recordnya sangat sulit ya apa yang dilakukan dalam diskusi publik selalu mengedepankan dirinya, egonya itu yang didirikan, ya, egonya itu yang didahulukan, ya, ya. Kita tinggal tunggu bagaimana kedepannya, ya. Saran saya, ya, saran kita, ya, untuk kembali menenun, ya, ataupun mempererat kebangsaan, ya, seharusnya saling memberikan apa namanya statement-statement yang sejuk, ya memberikan contoh yang teladan yang baik apalagi dia anggota DPR ya supaya apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Jawa Barat ataupun tokoh-tokoh Sunda agar tidak bereskalasi ini benar-benar bisa ya terrealisasi ya. Ya, kita tunggu saja ke depannya. Semoga ke depannya negeri ini menjadi lebih baik lagi. Saya Ramdan ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.